4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ya, alhamdulillah saya sendiri Baden Abdurrahman sebagai wakil pimpinan redaksi di Suara Rakyat Indonesia TV bidang new hunting, kemudian di Penkes TV News kebetulan sebagai redaktur pelaksana, hari ini bisa bersilaturahmi dengan salah satu tokoh Ulu Berlimbangan sekaligus mantan aktivis yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Santri Pasundan, yaitu Bapak Haji Aceng Nasir. Oke, Pak Aceng, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Pak Aceng. Kemudian Pak Aceng, kita fair aja, baru kali ini mendengar bahwa sampean sebagai penggagas pendiri berdirinya Persatuan Santri Pasundan ya. Oke, organisasi tersebut didirikan tahun berapa? Kemudian tujuan dibentuknya wadah santri Pasundan itu apa? Kemudian target yang ingin dicapai itu, Pak, tolong silakan beberkan. Pertama, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah kepada umat muslim seluruh Indonesia dimanapun. Dan saya mohon maaf apabila dalam kegiatan Santri Pasundan selama ini ada pihak-pihak yang kurang berkenan karena statement atau apa. Jadi Lebaran ini kan leburan, leburin dosa. Nah, tadi yang pertama, Santri Pasundan itu diawali dari kegelisahan kita kaum santri yang begitu kurang diperhatikan oleh semua pihak. Jadi santri itu hanya rata-rata sebagai klaim kepentingan saja, tapi tanpa implementasi. Nah, sehingga tahun 2016 secara resmi didaftarkan ke Kemenkumham dan legal formal ya, jadi legal gitu. Kalau secara gerakan itu dari tahun 2007 juga sudah ya. Saya dulu di sini bikin juga Gemas, gerakan masyarakat santri, cuman divakumkan karena satu dan lain hal. Jadi berangkat dari kegelisahan itu, Santri Pasundan didirikan sebagai upaya untuk mendorong kaum santri supaya santri itu lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih kritis. Karena Indonesia ini juga berdiri dari para santri. Bung Karno itu santri, Bung Hatta, Bung Syahrir, apalagi Cokro Aminoto. Jadi ini kaum santri ini memang sangat mewarnai ya, Indonesia, sangat mewarnai. Jadi kalau santri ini dilupakan, berarti melupakan sejarah. Kemudian Pak, tujuan dibentuknya bagaimana menyatukan santri agar santri pertama menjadi subjek pembangunan, jangan menjadi objek. Kemudian santri harus mampu mengkritisi perjalanan bangsa. Bapak setuju? Apa benar bahwa santri itu hanya ya ngaji, kemudian memberikan ceramah, padahal kontribusi santri terhadap dinamika perkembangan bangsa luar biasa. Tadi sudah dikatakan bahwa para pendiri bangsa tidak sedikit mereka yang berlatar santri. Contoh Pak Cokro Aminoto, Pak Agus Salim. Itu keberadaan santri di era milenial seperti sekarang ini seharusnya bagaimana, Pak? Tolong di. Santri itu menurut saya dalam era apapun itu harus masuk dan mewarnai, karena hanya santri sebenarnya yang bisa masuk pada ranah apapun. Karena di santri itu diterpa dari sisi mental, spiritual, juga intelektualitas. Dan dia dilatih untuk mandiri. Itu keunggulan santri ya Pak ya? Ya, keunggulan santri. Jadi kalaupun misalkan bicara soal era milenial hari ini, justru anak milenial ini kehilangan jati diri kalau dia tidak menambahi dirinya dengan pemahaman-pemahaman religiutas. Jadi karena menurut peribahasa, setinggi-tingginya ilmu tidak mulia dibanding akhlak. Jadi etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kaum intelektual hari ini, terutama anak-anak milenial ini kan keren-keren, karena dengan teknologi dia bisa ini dan sebagainya. Tetapi, nah dari sisi moralitas ini kan banyak yang lemah.
Nah, ini pesantren itu membangun karakter, mendidik, menerpa mental spiritual yang tangguh, yang siap untuk masuk di era apapun. Karena berangkatnya ini kan dari Al-Quran, As-Sunnah, para ulama, ya, dan seterusnya, yang menjadi secara pemikiran perpaduan, yaitu tradisional dan modern. Secara implementasi adalah bagaimana sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Islam itu, khususnya kaum santri, itu jangan dianggap santri itu bodoh, jangan dianggap santri ini kampungan. Santri itu mereka ketika menjadi pejabat-pejabat yang nyantri, ketika menjadi teknokrat yang nyantri, ketika menjadi ulama jelas. Oke, Jadi bukan hanya tujuannya jadi ajengan, jadi kiai, tidak. Jadi muaranya bagaimana agar mereka berakhlakul karimah, targetnya itu ya Pak. Karena itu salah satu tugas Rasul ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu hadis Nabi yang sahih bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Lalu siapa yang melanjutkan dari tugas Nabi? Ya para aulia, para ulama, ya para santri. Ya. Karena santri itu cikal bakal ulama Pak ya, sudah Ya, pasti. Oke Pak, bahwa keunggulan komparatif santri sendiri adalah santri itu mampu hidup mandiri. Itu. Kedua, ketika mereka jadi pejabat tidak rubah pilembangan, kalau Ya. kata bahasa Sunda, ketika diuji dengan miskin kuat, ketika diuji oleh kekayaan mereka tahan banting. Ya. Nah pertanyaannya apa betul? Ketika seseorang diuji oleh namanya papa, hidup miskin, melak kuat, tapi ketika orang siapapun ketika diuji oleh material, oleh kekayaan, seringkali tak tahan. Itu bagaimana tuh? Abang bisa Semua itu menjelaskan? ujian. Orang kaya ujian dengan kekayaannya, orang miskin diuji ku Allah dengan kemiskinannya. Ujian ya Pak ya? Ujian. Bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang paling kaya itu diuji dengan dia tidak pernah miskin. Dengan dia tidak pernah miskin. Dan dia pengen miskin. Sangat, konglomeratnya luar biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh satu ketika beliau saking pengen miskinnya, dia beli kurma busuk sejazirah Arab. Sejazirah Arab dibeli. Luar biasa ya. Sampai dia berbahagia karena uangnya habis. Bersyukur, alhamdulillah saya miskin. Ternyata tidak lama kemudian dari wilayah Ethiopia, Afrika Selatan dan Utara, karena ada wabah demam berdarah, tidak lagi obat untuk mengobati itu, yaitu dengan kurma busuk. Dicari sejual Arab nggak ada, yang ada dikasih tahu ada dibeli di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Dalam konteks ketika barang tidak ada, kebutuhan meningkat, maka ada teori ekonomi supply and demand. Supply and demand. Ya, supply and demand. Ya. Supply nulisnya. Ya, ya. Supply Oke. and demand. Jadi otomatis yang tadinya mungkin beli 1.000 perak dengan kebutuhan tinggi barang nggak ada. Kayak kemarin kita minyak susah kan. Entah siapa pemainnya. Ya. Yang harganya biasanya 12.000, 15.000 tiba-tiba melambung tinggi. Setelah melambung barangnya nggak ada. Itu minyak itu udah ibarat kayak orang yang kena narkoba, ada barangnya gitu ketika disusah. Nah, ibarat gitu. Barang harga seberapapun dibeli. Nah, takdir Allah Abdurrahman bin Auf tidak miskin. Ya, akhirnya dia bingung. Ya kaya lagi, bahkan berlipat kekayaan. Jadi kemiskinan, kekayaan itu ujian dari Allah. Allah orang diuji dengan miskinnya. Seberapa sabar? Karena kalau orang miskin, orang yang susah diuji dan mampu mengatasi ujian, maka Allah akan balas dengan kebahagiaan yang tidak henti. Dunia sementara kok. Bapak usia berapa? Saya 62 Pak. Rasulullah 63, berarti tinggal setahun lagi. Kalau muda karena Rasul. Kalau ditambah lagi berarti plusnya untuk apa? Untuk ibadah. Oke. Ya kira-kira gitu. Jadi persepsi saya kalau bicara soal nikmat, justru tantangannya kan di dalam surat Ar-Rahman itu berkali-kali berapa kalimat diucapkan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Ya, pejabat udah dikasih gaji gede negara, aparat gaji gede, masih korupsi kan goblok. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nggak korupsi ditangkap, rasain. Nah, itu ganjaran ya. Ganjarannya itu pun biasanya saya hanya ini di dunia Pak. di dunia perbandingannya sedikit, mungkin yang korupnya 100 misalkan, yang tangkapnya cuma 1 gitu. Itu Tidak kan adil ya, Pak. karena apa ya, ngimpi inilah gitu, ngimpi Jadi buruk aja. artinya Pak, mereka yang ditangkap menurut persepsi saya itu artinya goreng milik Pak, kata bahasa Sunda Ya, ya. goreng milik. Nasibnya jelek loh Pak. Karena kalau negara ini tidak berlaku halal haram,
Tidak ya Pak? Tidak ada. Halal haram itu hanya dalam Islam. Negara itu berlakunya hukum sah atau tidak sahnya itu dalam konteks legal atau tidak legal. Oke Pak, ini kembali ke laptop, ke masalah Santri Pasundan, bahwa sejatinya organisasi atau wadah Santri Pasundan sudah lama berdiri sejak tahun 2012 dan memang ini sudah berkiprah. Targetnya bagaimana memberikan pencerahan kepada santri agar santri tidak tidak akhirat minded ya, bahwa santri itu harus mampu beradaptasi baik ya dengan berbagai kondisi zaman, kemudian harus mampu hidup mandiri. Dan keunggulan kooperatif santri adalah mereka mampu mandiri itu Pak ya. Nah kemudian Pak, karena ini sudah terbentuk, ini jaringan santri Pasundan apa khusus KUP di wilayah Jawa Barat atau bagaimana Pak? Pertama, karena pertanyaannya banyak, saya jawabnya singkat saja. Ya silakan Pak, silakan. Ya tadi kan saya sudah jelasin bahwa misi santri Pasundan itu, karena Tatar Sunda ini ya dari dulu ini kan kaum santri. Kalau Jawa Tengah itu, Jawa Barat ya, Jawa Barat Sunda itu kaum santri. Kalau Jawa Tengah itu kaum priai. Kaum abangan, kaum abangan. Kalau Jawa Tengah ini kaum abangan, kalau Jawa Timur kaum priai. Kalau dalam buku Clifford Geertz ya, santri pribumi dan abangan, santri abangan dan pribumi. Belajar dari situ, berangkat dari situ. Jawa Barat ini khususnya karena kan dulunya itu Tatar Pasundan itu kan Banten, DKI dan Jawa Barat kan Tatar Sunda tuh ya. Itu karakternya karakter santri, sehingga Islam ketika masuk ke sini itu terpenetrasinya sudah sangat mudah. Karena orang Sunda itu sebelum Islam masuk sudah ya seperti Islam karakter orang Sunda. Sehingga ya Muslim ya Sunda ya Muslim. Karena memang kerajaan-kerajaan Muslim, kerajaan Pajajaran atau seterusnya di Jawa Barat ini karakteristik dan polanya itu hampir sama dengan karakteristik Islam. Termasuk keyakinannya sudah tauhid ya pada waktu itu. Jadi sehingga sangat mudah. Lalu yang kedua tadi apa? Soal penyebarannya. Santri Pasundan itu di Banten sudah 7 kabupaten, terus DKI semua ada. Karena saya kebetulan kuliah di Jakarta, jadi itu teman-teman kuliah saya di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat itu pengurusnya ada semua. Kalau di Jawa Barat itu 16 kabupaten. Tapi dari 16 kabupaten itu yang aktif lebih kurang ada 12 kabupaten kota. Se-Jawa Barat ya Pak? Jawa Barat ini secara administratif ada 16, yang beberapa kabupaten lagi belum saya SK-kan. Oke. Pak, waktu itu Bapak sebagai penggagas, pendiri dari Santri Pasundan tersebut. Kemudian bersama siapa bahwa mendirikan? Teman-teman, ini paduan, ada yang dari unsur Persis. Ada juga ya? Ada. Ya, Syekh Lukman dari Persis. Ada yang dari Muhammadiyah, ada Ale Kun, terus berapa orang lah. Jadi kita diriin dari aktivis-aktivis santri. Nah saya sendiri dari NU. Saya ini basicnya adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak masuk dalam NU struktural. Sekarang kalau dulu ya saya struktural dulu ya tahun era 2004. Ya. Jadi ini lebih mengedepan kepada konsep Islam rahmatan lil alamin ya? Ya memang Islam harus begitu. Jadi kan Santri Pasundan itu bukan organisasi di bawah organisasi lain, jadi independen dari tidak ada, apalagi partai politik tidak ada. Kalau ada di antara kami misalkan maju menjadi pengurus partai atau apa itu sah-sah saja, tetapi boleh saja atas nama Santri Pasundan tidak masalah. Tapi tidak masuk dalam ranah partai politik tertentu atau organisasi tertentu, ini mandiri dan rata-rata memang usia-usianya masih usia relatif masih muda ya, usia di 50 tahun ke bawah lah. Oke Pak, nah saya pernah melihat di struktura kalau tidak salah sahabat Bapak, rekan Bapak, Profesor Dr. Yudi Krisnandi yang kini menjadi duta besar di Ukraina, malah sebagai penasehat atau pendiri Pak. Tolong. Beliau itu kan masa dinasnya sudah habis nih bulan kemarin. Ya. Jadi pas Pak Yudi Krisnandi pensiun, pulang pas perang di Ukraina sama Rusia. Beliau ini penasehat karena Prof Yudi itu juga santri. Beliau ini dari pesantren Darussalam Ciamis. Orang Sunda kalau begitu ya? Oh, iyalah, bapaknya itu kan dulu dewan di Garut, Bapak Haji Krisnan. Terus keturunan Kerajaan Sukapura, Tasikmalaya, ayahnya. Kalau ibunya dari Cirebon, dari Kesultanan Sunan Gunung Jati. Jadi Boyo itu betul-betul rembesing santri ya, Terahing Kusuma kalau begitu Kusuma ya. Dan masih ada hubungan dengan Keraton Sumedang, lalu nyumbung Kalimbangan ke sini. Ada hubungan
Ada hubungan famili dengan kita juga yang dari Limbangan. Jadi nyambung ke Uyut Salingi. Sangat ya, Pak? nyambung. Oke. Yang Salingan dari sana juga. Oke, Pak, ini yang jelas bahwa Persatuan Santri Pasundan tempat berkiprah para anak bangsa yang berlatar belakang santri berbagai kelompok, ya, berbagai ormas. Tapi ketika bergabung di Santri Pasundan, bagaimana mereka mampu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi umat, tentunya itu ya Pak ya. Oke Pak, kemudian yang menjadi skala prioritas ke depan atau perjuangan Santri Pasundan itu apa? Ke depan Pak? Saya kemarin waktu ketemu dengan Pak Menko Erlangga, salah satunya ya, karena kita sering ketemu dengan Watimpres, salah satunya, dengan Menko Polhukam, dengan terakhir dengan pejabat tingginya dengan Menko Ekonomi Pak Erlangga Hartarto. Di antaranya dengan pertemuan kita dan akhirnya beliau memberikan bantuan kepada pesantren. Karena harapan saya santri ini terbangun entrepreneurship-nya. Jadi ada Wirausaha. Jadi yang jadi kendala ketika santri kan tidak semua jadi ajengan, jadi kayak ketika terjun ke masyarakat dia udah punya skill. Jadi udah punya skill, sudah punya wilayah usaha. Kalau yang tidak bekerja wilayah usaha, sehingga dia tadi konsep santri mandiri itu jadi perlu ada juga support sistem dari pemerintah. Jadi dengan adanya Hari Santri Nasional ya, jadi harapan santri juga lebih besar untuk itu. Makanya kita berterima kasih kepada PBNU yang memperjuangkan itu. Jadi skala prioritas ke depan bagaimana memberdayakan umat, intinya memberdayakan umat ya melalui para santri. Karena kalau santrinya sudah berdaya, kalau santrinya sudah bisa mandiri, maka minimal ya unemployed tidak ada ya, minimal tidak nganggur ya, minimal kesejahteraan. Jadi dia tidak dia terjaga oleh fitnah gitu. Wah, jangan ada kerjanya gitu ini. Iya. Oke Pak, nah ini menarik bahwa Bapak alhamdulillah berkat ya akses ke berbagai pihak, hubungan baik dengan para pejabat negara, sehingga ada kepedulian dari Pak Menko tadi untuk bantuan para santri. Karena targetnya bagaimana santri mandiri dan sekaligus bagaimana santri agar menjadi subjek pembangunan ya Pak. Bapak setuju ya? Sangat setuju. Tapi yang dari Menko itu kami hanya fasilitator aja. Tapi yang salah satu contohnya dapat Paujan dari pesantren Paujan Garut. Paujan berapa pesantren yang lain. Jadi kita mah hanya ketemu Pak ada ide gini-gini ya langsung dengan itu. Jadi nggak ikut campur ya. Santri Pasundan tidak pernah menerima anggaran spesial pun dari pemerintah ya. Jadi yang pasti Bapak Saudara Aceh Nasir terlebih hanya liaison officer penghubung. Ya, menghubungkan. Beliau pengen ketemu dengan dari Menko pengen ketemu dengan Ketua Umum Persis, kebetulan ada Kang Asluk dari Santri Persis, nyambung dengan NU. Saya kebetulan nih ya kita sambungin dan seterusnya. Pak, ketika pondok pesantren ini mengajukan bantuan ke pusat, baik itu komunitas santri, kelompok pesantren, apapun background pesantren, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, tentu kan yang namanya mengajukan pemerintah harus ada semacam prosedural formal yang perlu ditempuh, macam bikin proposal bantuan dan berbadan hukum. Apa setuju tidak Bapak seperti itu? Ya itu secara prosedural ya memang seperti itu. Kan pesantren juga tidak semuanya mau menerima bantuan. Malah Pak ada pesantren yang tidak punya yayasan Pak. Nah itulah kan gini. Ada dua yang saya tahu di lapangan. Pertama, memang ada pesantren yang sudah tertib administratif, berbadan hukum ya Pak. Berbadan hukum, berupa yayasan ya. Berupa yayasan, sehingga itulah yang biasanya mendapatkan bantuan. Yang tidak mendapat bantuan, adu-adukan bikin proposal, kalau nggak ada badan hukum itu nggak dapat anggaran dari pemerintah. Kecuali dari Allah ya Pak ya. Artinya kan pemerintah bisa saja kalau lari dari sana kan beda cerita. Ya, beda cerita. Jadi maksud saya kalau memang kan pesantren juga nggak semuanya ada yang mau dari pemerintah gitu, ada dikasih dana dari nggak mau. Ada yang begitu Pak pesantren? Banyak. Kok kenapa sih? Karena kan ulama nggak perlu duit gitu Pak? Bukan ulama nggak perlu duit, karena mungkin maaf, karena ketika ada bantuan harus potong sekian persen, kasihin ke siapa, takut dosa. Ada sunat itu. Oh iya, jadi kan menjaga sebenarnya, lebih ke menjaga fitnah ya Pak ya. Fitnah dan yang kemudian ada kiai yang sufi, kiai sufi yang takut kalau bermain, bukan bermain ya, artinya ada yang seperti itu, takut mungkin keberkahannya berkurang. Ada Pak, ini saya sedikit karena sering diskusi dengan para ahli sufi, diantaranya dengan Dr. Kiai Cecep Alba dari Pesantren Pulau. Kebetulan dia itu pengajar sufi di Latifah Mubarokiyah. Apa benar bahwa ulama sufi
melihat materi atau dunia tidak apa-apa dibandingkan akhirat. Itu apa benar Pak? Dibandingkan surgawi. Itu kan dasarnya Al-Qur'an. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu benar Pak? Emang benar, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Dunia emang berapa Bapak? 61, Ya. 62 ya. Tinggal setahun lagi kalau muda Rasulullah. Kalau mungkin bonus 10 tahun. Berapa lama lagi umur? Terus Bapak kemarin, Pak Baden baru lahir SMA kan baru kemarin rasanya. Ya. Punya istri baru kemarin, punya anak ini masih kelihatan seperti bayi gitu. Emang berapa lama ini? Sementara akhirat selama-lamanya. Ini ada ulama sufi seperti itu. Bahkan mereka lebih mencintai uhrawi Pak ketimbang dunia. Ya Dunia kalau sudah kita atau siapapun ya, Ya. terutama beliau-beliau yang ahli sufi, kalau saya mah sufinya masih suka ini, suka primplan gitu ya, sufinya. Ketika mendapatkan rezeki itu kadang bertanya dulu ini dari mana sumbernya. Takutnya karena syarat sufi itu salah satunya adalah harus takwa. Takwa itu apa? Tawadu, qanaah, waro. Ya itu yakin. Waro itu adalah menjauhkan hal-hal yang subhat, yang ragu. Oh ini jangan-jangan ini apa? Jadi kalau bicara soal sufi ya beliau yang tadi Pak siapa namanya Pak Cecep Alba ya. Pak Cep itu kan lebih ahlinya ya. Kalau saya kebetulan saya S1 saya di Fakultas Agama Islam ada juga mempelajari ilmu tasawuf juga ya, ada ilmu tasawuf, ada ilmu filsafat juga. Jadi memang kontroversi antara filsafat dan sufi gitu. Tetapi kalau belajar dari sejarah termasuk para pemikir-pemikir Islam besar, misalkan Al-Ghazali Pak. Al-Ghazali ya lari ke sufi. Dia bikin Ihya Ulumuddin balik lagi. Malah dia tuh bekas rektor, guru besar, pejabat. Malah dia sering hidup seorang ahli filsuf. Logika tuh terbatas. Akhirnya lari dengan keyakinan. Jalan ya, pencarian jalan, tidak ada jalan. Jalan sufi itu kan setidaknya ada beberapa fase ya menurut saya. Ada tarikat, hakikat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Itu salah satu jalan sufi. Salah satu sufi yang paling populer itu Al-Halaj, seorang yang punya kuasa besar, kekayaan luar biasa, dia tanggalkan mahkotanya, dia tanggalkan ke ini dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan menurut satu versi dari tahun karung goni apa kulit gitu ya, dia di hutan. Tapi sufi hari ini, sufi modern, jadi ngebahas soal sufi, adalah mereka yang punya tantangan besar, hidup di era global. Dia bisa main HP apa, tapi hatinya, pikirannya zikri harus inna bi dzikrillah tatmainul qulub, karena zikir menada harus zikrul aznabil. Jadi dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi setiap waktu, setiap saat harus ingat sama Allah. Ini salah satu bentuk ataupun proses kesufian. Oke, ini ya. Alhamdulillah sufi sudah dibahas. Ini kembali ke skala prioritas perjuangan Pasundan. Oke, Pak, as a closing statement ya sebagai ketua umum Santri Pasundan, apa dalam ucapan dalam menutupi statement ini silakan Pak. Untuk ya semua muslim lah. Ya, tadi kan pertama saya ucapin minal aidin ya. Oke. Terus pertama nih, saya berharap kepada para elit-elit yang bermain soal isu soal agama. Tolong hentikan, agama itu bukan untuk permainan, dan Islam itu bukan untuk diolok-olok dan diperolokkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia, tetapi makhluk lain pun juga. Termasuk manusia ini ada Islam dan Muslim, agama-agama lain itu harus dirahmati oleh adanya Islam. Salah satu contoh diantaranya Ramadan ini, Idul Fitri ini, agama lain juga menikmati, ada liburnya, ada keberkahan rezekinya. Betapa Islam ini sangat universal. Makanya saya dulu menulis universalisme dan kosmopolitanisme peradaban Islam. Itu tidak pernah berhenti terjadinya dinamika yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga bagi para Islamfobia yang takut Islam begini begitu dan seterusnya, hentikanlah untuk mengelok-olok, menghina
Islam dan umat. Karena dengan begitu akan menimbulkan perpecahan bangsa, akan menimbulkan kontroversi gitu, dan menghidupkan sel-sel orang yang tadinya tidak ini, jadi ada girohnya yang ini. Jadi sebaiknya jangan saling menghujat, jangan saling mengejek, tapi mengajak untuk kebaikan. Jangan saling memukul, tapi saling merangkul. Karena toleransi dalam Islam itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku apa. Dan Islam itu bahkan saat zaman Rasul, perbincangan langsung dengan salah satu tokoh di Malang sekaligus tokoh Garut, Bapak Haji Aceng Nasir, dan perbincangan ini berlangsung seperti air mengalir saja, dan mudah-mudahan Pak Aceng Nasir diberi usia panjang. Amin. Dimudahkan dalam segala urusan, umur berkah aja, usia panjang. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.